Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't feel the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Brondol agak terusik dengan kata-kata yang selalu mengiang-iang di pikiran saya. Kenapa produktivitas petani Malaysia adalah lebih tinggi daripada Indonesia? Maka yang sering terjadi perdebatan adalah mengenai Songgo 1, Songgo 2, tanpa kita membicarakan banyak hal. Makanya The Brondol akan mencoba memvlog di part yang pertama ini. Kita tidak hanya membicarakan tentang budidayanya dulu, namun yang pertama ini kita akan membicarakan bahan tanamnya atau kecambahnya atau bibit yang digunakan oleh petani-petani kelapa sawit yang ada di Malaysia sana dibandingkan dengan kita. Bahwa mengacu pada diskusi panjang dengan beberapa petani di Malaysia, salah satu yang sangat membedakan di dalam mekanisme pengecambahan ataupun bibit atau bahan tanam yang digunakan di perkebunan kelapa sawitnya di Malaysia adalah tidak mudah. Bahwa seorang petani membeli kecambah adalah tidak mudah. Seorang petani harus biasanya bisa membeli bibit yang bersertifikat adalah bibit siap tanam. Dimana bahwa ketika kita mau melakukan pengecambahan bibit bersertifikat, maka kita harus punya lisensi atau sertifikat dari balai benih yang mengeluarkan kecambahnya. Sehingga bahwa balai benih yang mengeluarkan kecambahnya akan melakukan inspeksi atau akan melakukan audit ataupun akan melakukan pembimbingan terhadap petani-petani di mana dia sudah memiliki sertifikasi terhadap kecambah yang dibudidayakannya. Sementara di kita bisa membeli bibit-bibit dari balai-balai kecambah yang manapun. Kita juga berhak untuk bisa mengecambah misalnya membibitkan. Dan disinilah yang kadang yang kita harus pahami, bahwa ketika kita menggunakan bibit bersertifikat, maka sebenarnya setiap balai akan mengeluarkan aturan main yang ada bagaimana pemupukannya, bagaimana penanamannya dan sebagainya, sudah ada SOP-nya. Lah, terkadang yang membumi hanguskan kita di Indonesia produktivitasnya rendah adalah masalah bibit ini. Tidak satu, tidak dua, bahkan puluhan orang yang bertanya kepada The Brondol bibitnya asli atau palsu, dan bahkan di grup-grup kita juga masih membicarakan ini asli atau palsu. Itu menandakan bahwa bibit abal-abal yang mengatasnamakan palsu sesuai dengan vlog yang kemarin masih banyak beredar di masyarakat kita. Disitulah titiknya yang membedakan yang nyata. Seandainya seperti ini, petani Malaysia ketika mau melakukan pembibitan, misalnya ada M161 Velda dengan indukan Yangambi, maka harus ada harus ada izin pengembang biak awal, harus ada izin pembibitan dari Veldanya. Kemudian ada Kalik yang dari Sam Derby-nya juga harus ada izinnya. Kemudian AAR High Hybrida juga seperti itu juga, karena mekanismenya sudah diatur. Sehingga begitu bibit yang dikeluarkan adalah benar-benar bibit bersertifikasi sesuai dengan balai kecambah yang ada. Lah, sebenarnya kita sangat terbantu oleh teman-teman yang sekarang lagi memacu petani-petani kita supaya bagaimana kita tetap menanam bibit bersertifikat, karena walaupun di Indonesia adalah sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Banyak alasan mengatakan bahwa bibitnya mahal dan sebagainya, itu cuma alasan saja. Ketika kita sudah berniat menghasilkan bibit yang 100% tenera, di mana bahwa menguntungkan bagi para PKS, pabrik kelapa sawit, dan menguntungkan bagi kita seorang petani, kenapa tidak kita menanam tenera dibandingkan kita menanam bibit liar yang diambil kentosan di lapangan yang genetiknya random dan sebagainya. Apakah di Malaysia tidak ada? Ada. Pengakuan beberapa petani juga, banyak petani-petani yang kurang teredukasi masih menggunakan bibit cabutan dari lapangan. Namun yang membedakan sekali lagi adalah tersedianya bibit-bibit abal-abal. Kita sangat banyak sekali. Bahkan abal-abalnya lucu lagi. Ini ada bibit di Jawa PPKS Sokvindo, PPKS sama Sokvindo juga nggak ada. Ini bibit unggul Marihat, padahal Marihatnya sudah nggak ada. Dan banyak sekali. Kemasannya juga beragam. Lah, ini yang mari kita teman-teman semuanya seperjuangan di kelapa sawit ini, kita harus melakukan melakukan usaha bersama supaya bahan tanam kita itu adalah benar-benar bahan tanam yang berkualitas. Lah, kalau kita hitung berapa banyak sih yang bersertifikat dan tidak bersertifikat,
para pertanian kelapa sawit yang ada di Indonesia jelas banyak yang tidak bersertifikat. Untuk kelas petani masyarakat yang mungkin sekarang kita galakkan, sudah beberapa tahun yang lalu banyak teman-teman kita memudahkan informasi untuk mendapatkan bibit sertifikat, bersertifikat ini. Nah, ini yang membedakan yang pertama. Sehingga memang bahan tanamnya juga beda. Ketika bahan tanamnya beda, maka ya jelas hasilnya pasti akan berbeda. Karena bagaimanapun apapun yang terjadi, yang penting adalah kita tenera 100% tenera, yang unggul adalah yang kita tanamkan. Sehingga produktivitasnya sekali lagi baik bagi kita dan bagi PPK baik bagi petani dan juga baik untuk pabriknya. Yang kedua, berhubungan dengan bahan tanam. Perusahaan kelapa sawit yang ada di Malaysia sangat mendukung ketika petani juga harus menanam bibit bersertifikat atau lisensinya jelas ada, bibit lisensi. Sebagai contoh, petani-petani kita masih berharap semuanya berat. Maka pasti berpikir bagaimana kita menanam dura. Bibit cabutan aja bagus Pak Pendi, duranya yang penting beratnya. Hal yang rasional sekali. Namun di kita, petani kita bagaimana mensinkronisasi dengan harga minyak. Sebagai contoh seperti ini. Di Malaysia ketika ada pabrik kelapa sawit, kemudian ekstraksinya turun, maka bahwa pabrik kelapa sawit akan melakukan audit terhadap mutu dari buahnya. Ketika ditemukan banyak sekali dura di dalam suplai mereka, di dalam janjangan kelapa sawit, di TBS yang mereka gunakan, maka si pemasok ke kelapa sawit akan kena penalti. Maka disinilah yang sering terjadi, karena bahwa tidak mau pabrik kelapa sawit juga mengolah dura juga nggak mau, termasuk pabrik-pabrik kita juga nggak mau sebenarnya. Namun di sini lebih tegas lagi, ketika ekstraksi turun, segera masuk audit terhadap tandan buah segar yang diterima di loading. Ketika ditemukan misalnya dari si A ini ternyata buah duranya itu adalah sangat banyak sekali, maka pemasok dari buah dura akan kena penalti. Ketika kena penalti, apa yang terjadi? Maka si pemilik ladang atau petaninya juga tidak bisa menjual buahnya. Hal inilah yang menyebabkan petani-petani di Malaysia sekarang sudah berlomba-lomba juga, termasuk kita orang Indonesia, bagaimana bibit bersertifikat. Karena di sana jelas aturan mainnya. Lah di sini mungkin bagi kita para petani semuanya dan para planter semuanya, mari kita buka bersama-sama, kita bahu membahu supaya bagaimana hal ini yang harus kita lakukan untuk bisa menyebar informasi ini. Karena gini, ketika ekstraksi rendah, maka nanti harga beli TBS-nya akan turun. Ketika turun ataupun malah kena penalti ataupun dan sebagainya, maka mereka sudah menyadarkan para petani-petani kita bagaimana kita menjual buah-buah atau TBS tandan buah segar kelapa sawit memenuhi kriteria yang ada. Sebagai contoh, salah satu ceritanya, jika satu dura ketemu di antara 15 tenera, itu juga menjadi masalah di pabriknya. Maka sudah ada, apalagi kalau semuanya dura. Maka para petani dan para planter semuanya, kalau misalnya kita menanam bibit bersertifikat, apakah nggak mungkin dura atau nggak mungkin persevera? Ya mungkin saja, tapi angkanya hanya 0, sekian persen saja dari penyerbukan yang dilakukan di bibit bersertifikat. Maka yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa kenapa produktivitas sana lebih besar, karena kesadaran kita untuk menggunakan bibit bersertifikat yang harusnya kita naikkan di part pertama ini. Karena apapun yang terjadi, bahwa bibit bersertifikat kita pengen menghasilkan 100% tenera, di mana bahwa tenera adalah sebuah jenis kelapa sawit yang akan membaguskan kondisi pabrik kelapa sawit dengan ekstraksi yang mumpuni. Kemudian baik juga bagi petani, karena bahwa tenera juga berat, sehingga kita menggunakan ini. Kalau bagi para planter dan para petani semuanya yang masih berpikiran bahwa menanam bibit bersertifikat susah dan sebagainya, berarti kayaknya Anda harus banyak minum kopi yang hangat. Karena sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan bibit bersertifikat, tinggal caranya saja. Bagi yang menonton video ini yang pengen mendapatkan bibit bersertifikat, ya udah WA saya saja, sehingga nanti akan saya tunjukkan di mana pembelian, di outlet mana yang benar, sehingga bibit yang didapatkan benar-benar 100% original atau bibit 100% bibit bersertifikat.
jangan menggunakan bibit yang abal-abal lagi. Mungkin saja dulu di part pertama. Intinya gunakan bibit yang bahan tanam yang sempurna, bahan yang perfect, sehingga bahwa untuk menghasilkan kesempurnaan di dalam budidaya kelapa sawit buah yang luar biasa. Selama Anda masih bertumpu pada bibit yang cabutan, bibit abal-abal, di mana random genetiknya masih tinggi, ya kita berarti dipermainkan oleh random genetik yang ada. Karena bahwa kita tidak akan pernah bisa melihat random genetik itu. Mungkin saja dulu yang dapat sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat. Di part kedua nanti kita akan membahas berkaitan dengan teknik budidaya yang ada di Malaysia. Yang masih menjadi perdebatan adalah kenapa Songgo 1 di sana dan Songgo 2 di kita, di Songgo kita Songgo 3. Apakah nggak ada ngaruhnya? Tetap ada ngaruhnya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di part yang selanjutnya. Terima kasih, salam sehat bagi kita semuanya. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.